Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Marshadia Ramdana. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara kerja respirasi anaerob menggunakan media balon dan ragi. Tujuan dilakukannya kegiatan ini yaitu untuk mengetahui proses terjadinya zat yang dihasilkan pada fermentasi alkohol. Untuk itu, selamat menyaksikan. Langkah pertama, masukkan gula ke dalam gelas 1 sebanyak 4 sendok makan. Langkah kedua, masukkan gula ke dalam gelas kedua sebanyak 2 sendok makan. Untuk gelas ketiga tidak usah menggunakan gula karena kita akan melihat bagaimana perbedaan antara yang menggunakan gula dengan yang tidak. Kemudian masukkan ragi 2 sendok teh ke dalam gelas pertama. Ke dalam gelas kedua sama 2 sendok teh. Dan ke dalam gelas ketiga sama 2 sendok teh. Setelah itu masukkan air hangat ke dalam gelas 1. Ke dalam gelas 2. Dan ke dalam gelas 3. Lalu aduk hingga rata. Setelah itu masukkan ke dalam gelas, dalam botol gelas. Lakukan yang sama di gelas kedua. Lakukan yang sama di gelas ketiga. Masukkan balon di atas tutup. Lakukan yang sama di gelas kedua. Dan di gelas ketiga. Lalu kita tunggu selama 30 menit. Balon pertama 4 sendok makan gula dan 2 sendok makan ragi sudah mulai mengembang balonnya. Balon kedua 2 sendok makan gula dan 2 sendok teh ragi, balonnya sudah mulai mengembang. Sedangkan balon ketiga 2 sendok makan ragi dan tidak diberi gula, balonnya tidak mengembang. Setelah menunggu dalam waktu 1 jam, kita melihat perbedaan yang sangat signifikan kepada 3 botol percobaan ini. Botol pertama tidak memiliki perubahan pada balonnya karena pada botol ini tidak diberikan gula sebagai bahan utama untuk melakukan fermentasi alkohol. Karena gulanya tidak ada, jadi tidak terjadi reaksi di dalamnya. Dalam botol kedua yaitu 2 sendok makan gula dan 2 sendok teh ragi, balonnya sedikit mengembang. Hal ini dikarenakan terjadinya reaksi antara glukosa dengan ragi
yaitu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae berfungsi sebagai pemecah glukosa yang menghasilkan karbon dioksida. Dalam hal ini, karbon dioksida dapat dilihat pada gelembung-gelembung di sekitaran botol. Karbon dioksida ini yang berfungsi untuk mengembangkan balon agar balon dapat mengembang. Pada botol ketiga yang berisi 4 sendok makan gula dan 2 sendok teh ragi, balonnya mengembang sangat besar. Hal ini dikarenakan karena terjadinya reaksi antara gula dengan mikroorganisme, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae berfungsi untuk memecahkan glukosa menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida dapat kita lihat pada gelembung-gelembung di sekitaran botol. Nih. Berbeda dengan botol kedua tadi yang hanya diberi 2 sendok makan gula, pada botol yang ketiga ini gelembungnya terlihat sangat banyak karena kita berikan gula juga cukup banyak, yaitu 4 sendok. Jadi, dalam hal ini peran gula sangat penting. Gula berfungsi sebagai bahan utama untuk fermentasi alkohol. Jadi, kalau tidak ada gula, fermentasi alkohol tidak dapat terjadi. Dan semakin banyak gula yang kita berikan, maka semakin besar balonnya. Suhu pada botol ini sedikit hangat karena terjadinya reaksi katabolisme, yaitu pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Reaksi katabolisme ini memiliki sifat ekstergonik, yaitu pelepasan energi keluar. Pada reaksi katabolisme ini menghasilkan energi, dan energinya berupa suhu. Jadi, hal ini yang menyebabkan botol ini sedikit hangat.